Sobat Justitia, tengah ramai saat ini harga uang muka kendaraan yang cukup rendah. Tetapi ada hal yang perlu diketahui bahwa semakin murah biaya uang muka, maka dapat berdampak kepada biaya termin yang lebih tinggi. Dalam kasus seperti ini, kadangkala konsumen akan dihadapi masa krisis ekonomi yang memungkinkan untuk menjual kembali mobil atau motor yang sudah berjalan biaya terminnya. Bagi para klien, kadangkala overkredit dapat menjadi solusi untuk keluar dari permasalahan seperti ini. Namun, dengan persyaratan yang kerap dianggap rumit, ada beberapa oknum yang memilih untuk menjual kendaraannya dengan cara overkredit di bawah tangan. Lalu, seperti apa peraturan mengenai overkredit di bawah tangan tersebut? Mari kita simak pada edukasi hukum kali ini. Sebelum mengetahui tentang overkredit di bawah tangan, kita perlu tahu mengenai arti dari overkredit itu sendiri. Overkredit merupakan kata yang berasal dari take over credit yang memiliki arti sebuah proses pengalihan kepemilikan suatu benda serta pembayaran yang masih berada dalam status kredit pada pihak ketiga. Overkredit kendaraan bermotor akrab dikenal dengan istilah leasing. Perusahaan leasing sebagai kreditur dapat memegang perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani kepada customer sebagai jaminan atas objek leasing. Perjanjian tersebut disebut dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Mengenai overkredit kendaraan bermotor, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 23 ayat 2. Di mana pada pasal ini dijelaskan mengenai perjanjian antara kreditur dengan nasabah yang dianggap sebagai perjanjian mutlak dan hanya dapat diubah dengan pengetahuan pihak kreditur. Apabila overkredit kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, kreditur dapat melaporkan pihak debitur ke pihak kepolisian secara pidana, serta menggugat debitur secara perdata atas pelanggaran perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pihak kreditur dapat melaporkan debitur kepada pihak berwajib atas penggelapan barang dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Selain itu, laporan pihak kreditur dapat didasari pasal 36 Undang-Undang Fidusia yang menjelaskan tentang tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dengan penerima fidusia dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Dalam tuntutan perdata yang sebelumnya sudah disebutkan, pihak kreditur dapat melaporkan customer atas perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata. Customer dapat digugat oleh kreditur apabila klausul mengenai larangan overkredit di bawah tangan tercantum dalam klausul perjanjian leasing. Dalam perjanjian kredit, customer perlu memperhatikan lebih rinci mengenai isi dari klausul perjanjian yang terdapat di dalamnya. Perjanjian antara pihak kreditur dengan customer bertujuan untuk memberikan jaminan pasti di antara kedua belah pihak sebagai penyedia jasa kredit dengan pengguna jasa kredit dalam membeli benda atau objek kredit. Sekian edukasi hukum kali ini. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di Justitia Official, Justitia Training Center, Crystal of Law Education.